Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali lagi di dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini, Miss Ayu akan membahas materi teks eksposisi. Tidak pernah lupa, Miss Ayu ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, tetap menggunakan masker ketika kalian berada di luar rumah, dan sering-sering mencuci tangan. Langsung saja. Mungkin di antara kalian pernah membaca teks eksposisi, namun mungkin kalian tidak menyadari bahwa teks ataupun artikel yang kalian baca termasuk ke dalam contoh teks eksposisi. Sebenarnya apa sih teks eksposisi? Eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Kata kunci dari eksposisi adalah informasi dan pengetahuan. Jadi ketika pembaca membaca eksposisi yang kalian tulis, pembaca harus bertambah pengetahuan dan informasinya tentang topik yang kalian bahas. Nah, ini ada satu contoh eksposisi tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Di dalam teks ini dijelaskan kenapa rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Salah satunya adalah kandungan racun di dalam rokok yang menyebabkan rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, di sini dijelaskan bahwa di dalam satu batang rokok terdapat banyak sekali zat berbahaya, di antaranya ada nikotin, ada tar, ada hidrogen cyanida, ada benzena, ada kadmium, ada timbal, dan lain sebagainya, di mana zat-zat ini merupakan zat penyebab kanker. Ya, makanya kenapa rokok itu tidak dianjurkan, karena rokok sangat berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya adalah sifat dari teks eksposisi. Yang pertama adalah objektif. Objektif itu artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak ditambahkan dan tidak dikurangi. Artinya eksposisi itu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya ketika kalian membuat teks tentang bahaya merokok, jangan kalian kurang-kurangi. Oh, ternyata kandungan di dalam rokok segini aja deh, jangan terlalu banyak misalnya. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi harus objektif. Kalau kalian dapat data dari Menteri Kesehatan misalnya, zat-zat di dalam rokok ada 18 misalnya. Kalian tulis 18, jangan sampai ada yang dikurangi atau bahkan ditambahkan. Jadi harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, eksposisi itu harus singkat, ya. Jangan membuat eksposisi terlalu panjang atau apalagi sampai bertele-tele. Nantinya pembaca akan merasa bosan dan tidak tertarik dengan eksposisi yang kalian buat. Selanjutnya ada padat dan jelas. Ini bisa Ayu gabung ya, karena sebuah eksposisi itu harus dibuat secara singkat, padat, dan jelas. Artinya tidak bertele-tele, to the point, dan fokus terhadap topik yang dibahas. Terakhir, eksposisi harus bisa menambah wawasan bagi pembacanya. Oke, selanjutnya adalah data pendukung teks eksposisi. Tadi ya, bisa katakan bahwa sifat eksposisi harus objektif, artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, bagaimana cara membuktikan eksposisi kalian itu objektif? Salah satunya adalah dengan menyertakan data pendukung. Yang pertama, bisa kalian sertakan grafik seperti yang bisa Ayu contohkan di video ini. Ini ada salah satu contoh grafik tentang kenaikan jumlah kasus corona di Republik Indonesia per 18 Maret pukul 16.00. Di sini dijelaskan ya, pada tanggal 2 Maret kasusnya baru 2 orang, 3, 4, 5 tidak diketahui, sampai akhirnya di tanggal 6 melonjak di angka 4, lalu di tanggal 7 tidak ada, tidak terdeteksi, lalu tanggal 8 jumlahnya menjadi 6 yang terinfeksi, lalu sampai pada di tanggal 18 Maret yang semakin melonjak, yaitu berjumlah 227 orang yang terpapar virus COVID-19 ya. Nah, ini merupakan contoh dari grafik. Kalian bisa menyertakan grafik seperti ini ketika kalian membuat satu eksposisi. Gimana kalian bisa dapat datanya? Nah, kalau misalnya kalian mau membuat eksposisi tentang kesehatan, kalian bisa dapat datanya di Menteri Kesehatan, atau dari praktisi kesehatan, atau dari dokter misalnya. Nah, itu bisa kalian dapatkan. Yang kedua adalah dari
diagram. Nah, ini adalah salah satu contoh diagram. Kalau tadi grafik, yang kedua adalah diagram. Ini adalah grafik berbentuk diagram tentang kasus corona di sejumlah negara, ya. Dimana misalnya di sini Malaysia itu yang positif adalah 4.119 jiwa, lalu yang meninggal 65 orang, yang sembuh berjumlah 1.487. Filipina yang positif 3.870 jiwa, lalu yang meninggal 182 jiwa dan yang sembuh adalah 92. Nah, ini Indonesia ya. Di sini ini merupakan contoh dari diagram. Bedanya apa, Miss? Bedanya hanya di bentuknya saja. Yang ketiga bisa data pendukungnya berupa gambar. Nah, ini ada satu gambar yang Miss Ayu peroleh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang virus COVID-19. Di sini ada apa sih itu virus COVID-19 ya, lalu apa gejala dari virus COVID, lalu bagaimana cara mencegahnya, dan di sini juga ada penegasan nih bahwa saat ini belum tersedia vaksin COVID-19 gitu ya, bisa didukung juga dengan gambar. Ataupun yang ketiga bisa berupa fakta tentang virus corona. Di sini salah satu faktanya adalah daya tahan tubuh yang baik bisa mencegah kita dari virus corona. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga imunitas tubuh supaya kita terhindar dari bahaya virus corona. Lanjut ya, ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama adalah berisi uraian pendapat, gagasan penulis tentang suatu topik. Jadi, di sini boleh kalian menyertakan pendapat ataupun gagasan kalian tentang topik yang akan kalian bahas, tapi setelahnya harus didukung dengan data tadi berupa grafik, diagram, ataupun gambar atau kumpulan fakta. Yang kedua, ciri yang kedua adalah uraian bersifat objektif dan menambah pengetahuan pembaca. Nah, tadi ya, kenapa harus objektif, kenapa harus bisa menambah pengetahuan pembaca, salah satunya adalah dengan menyertakan data-data pendukung. Yang ketiga, dilengkapi dengan penjelasan tambahan seperti gambar, angka, dan grafik. Tadi ya yang sudah saya jelaskan. Lalu yang keempat, kalimat penutup ditandai dengan penegasan. Oh, ternyata benar ya bahwa misalnya rokok itu sangat berbahaya karena rokok mengandung banyak zat-zat berbahaya penyebab kanker. Nah, itu merupakan contoh kalimat penutup. Struktur teks eksposisi yang pertama ada judul. Ya, judul kalian sudah pernah lihat, sudah pernah tahu ya bahwa judul itu biasanya terletak di bagian paling atas atau biasa disebut dengan kepala karangan. Yang kedua adalah tesis. Tesis ini berisi paparan pernyataan atau gagasan penulis dengan topik yang dibahas. Jadi, tesis ini isinya adalah gagasan kalian, pendapat kalian tentang topik yang kalian bahas. Misalnya tadi, bahaya dari merokok. Nah, di bagian tesis itu isinya pendapat kalian. Kenapa sih menurut kalian rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan? Nah, itu isinya di bagian tesis. Yang ketiga adalah argumen atau isi. Nah, ini isinya adalah alasan mendukung untuk memperkuat gagasan kalian di bagian tesis tadi ya. Biasanya di argumen ini isinya adalah grafik, diagram, gambar atau fakta tentang topik yang kalian bahas. Argumen ini isinya untuk memperkuat tesis kalian atau pendapat kalian. Terakhir adalah simpulan atau penutup. Ini isinya adalah penegasan ulang dari pembahasan yang sudah kalian bahas di bagian tesis dan argumen. Jadi ditegaskan lagi bahwa ternyata rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, ini ada satu contoh tesis tentang perubahan kurikulum di Indonesia. Miss bacakan ya. Sistem pendidikan Indonesia saat ini mengalami suatu perubahan yang sangat signifikan. Perubahan tersebut berhubungan dengan kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan Indonesia, yang mana kurikulum 2006 yang sudah lama digunakan diubah dengan kurikulum 2013, meskipun tidak semua sekolah menggunakan kurikulum tersebut. Nah, tadi ingat ya, tesis itu isinya adalah gagasan atau pendapat penulis. Jadi penulis berhak menulis gagasannya di bagian tesis ya. Tadi di sini tesisnya mengatakan bahwa di Indonesia terjadi perubahan kurikulum yang tadinya menggunakan kurikulum 2006 lalu berubah menjadi kurikulum 2013. Nah, ini adalah bagian dari argumentasinya.
Argumentasi tadi isinya adalah data pendukung yang memperkuat gagasan kalian di bagian tesis ya. Kenapa di sini bisa dikatakan bagian argumentasi? Karena di sini ada pernyataan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Ini menjadi satu data pendukung ya untuk memperkuat pendapat kalian di bagian tesis ya. Di sini pernyataannya adalah Kemendikbud dalam beberapa kesempatan memaparkan bahwa kurikulum 2013 diutamakan pada sekolah-sekolah yang memiliki akreditasi A atau sekolah bertaraf internasional. Nah, di sini data pendukungnya diambil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu boleh. Kalau kalian misalnya mau membuat eksposisi tentang bahaya merokok, lalu di bagian argumentasinya kalian berisi tentang pendapat dari Kementerian Kesehatan, itu boleh, atau praktisi kesehatan, itu boleh ya. Terakhir adalah bagian penegasan ulang, yaitu mempertegas lagi bahwa ternyata kurikulum di Indonesia itu berubah ya. Nah, akan tetapi banyak juga dari masyarakat yang menolak penerapan kurikulum 2013 ini. Perubahan kurikulum ini dinilai sangat mendadak dan cenderung dipaksakan. Bahkan ada yang berpendapat kurikulum ini kurang fokus sebab menggabungkan dua mata pelajaran yang memiliki substansi pokok yang berbeda. Nah, ini merupakan bagian dari penegasan ulang. Cukup ya untuk materi di hari ini. Miss Ayu berharap kalian bisa memahami materi yang Miss Ayu sampaikan. Kurang lebihnya Miss Ayu minta maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas, bisa WA Miss Ayu. Miss Ayu akhiri pertemuan kita di hari ini. Kurang lebihnya Miss minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.